Halo semuanya, balik lagi di channel kita atau channel apa ini. Pokoknya kita upload saja di channel ini. Yang penting ada yang nonton, udah gitu aja ya. Saya juga tidak konsisten dalam mengupload video karena saya banyak urusan di realitas sosial. Oke. Di video kali ini kita akan membahas kenapa politik itu penting. Sesuai judul di video ini, kenapa politik itu penting untuk kita semua, terutama untuk kaum rendahan, untuk marhainisme ya, kata Bung Karno itu ya dalam bukunya. Oke, saya akan membacakan kenapa politik itu penting. Politik adalah segala aktivitas dalam suatu negara atau masyarakat untuk membuat keputusan kolektif, mengatur kekuasaan dan mencapai tujuan bersama melalui pembagian sumber daya pembuatan kebijakan, serta mengelola konflik dan kerjasama antar warga atau kelompok untuk kesejahteraan bersama. Asal katanya dari bahasa Yunani, polis, kota atau negara, dan mencakup proses menentukan tujuan dan cara mencapainya, melibatkan pemerintah, partai, dan partisipasi rakyat. Jadi sekali lagi saya tekankan, politik itu sangat berkaitan dengan suatu negara, terutama negara kita, yang dimana saya melihat terkadang anak mudanya itu seringkali tidak peduli ya dengan politik ya. Buat apa sih kita belajar politik? Juga tidak berpengaruh gitu loh di hidup kita. Banyak yang berpikiran seperti itu ya, berpikir seperti itu. Sebenarnya ya tidak salah juga, tetapi setidak-tidaknya kita harus mengerti apa itu politik sebenarnya. Oke. Bukan berarti saya mengajarkan kalian untuk menjadi politikus, tidak juga ya. Oke, kita lanjut. Menurut pendapat saya, untuk apa kita mempelajari politik, yaitu agar kita sebagai rakyat tidak mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa. Saya tekankan sekali lagi bahwa pemimpin yang mengayomi rakyat tidak mungkin dia terus-terusan menindas rakyatnya sendiri ya, secara tidak terang-terangan ya, saya bilang. Oke. Belajar politik penting untuk menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajiban, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa, serta kritis menilai kebijakan pemerintah untuk memastikan pemerintahan yang baik, mencegah korupsi, menjaga persatuan, dan mengembangkan potensi diri menjadi agen perubahan yang lebih baik demi kemajuan negara. Saya tekankan sekali lagi, untuk meningkatkan kesadaran, politik itu sejatinya adalah alat negara untuk membentuk suatu pemerintahan yang mandiri. Saya adalah salah satu orang yang mengikuti perkembangan politik dan geopolitik ya. Terutama saya terus mengikuti perkembangan geopolitik di saat Amerika menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya ya. Saya juga mengikuti perkembangan politik yang ada di Greenland, Iran saat ini ya, terutama di Indonesia juga saya terus ikuti ya, di China juga, dan masih banyak lagi lah ya. Menurut saya, tadi saya udah bahas, tapi kan saya akan bahas sekali lagi ya. Menurut saya, anak muda harus mengerti apa itu politik, konstitusi, hukum, dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita sebagai anak muda harus mengerti apa itu politik, apa itu konstitusi, apa itu hukum. Saya akan bahas dulu politik. Politik itu tadi saya sudah jelaskan adalah alat negara atau aktivitas dalam suatu negara ya. Oke. Ya secara gampangnya politik itulah ya pokoknya. Konstitusi itu sebenarnya milik kayak kebijakan, tapi juga bukan kebijakan, milik kayak hukum juga, tapi juga bukan hukum ya. Pokoknya konstitusi itu peraturan negara yang secara sah gitu ya, yang ada gitu. Seperti misalnya UUD, nah itu salah satu konstitusi ya kan ya. UUD Pancasila ya kan, Pancasila itu salah satu konstitusi juga, bahwa Pancasila itu ternyata bisa dirubah ya dalam konstitusi. Oke.
Terus juga ada hukum. Nah, hukum ini itu ada dua. Yang pertama hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ya. Jadi ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ya. Hukum tertulis itu seperti apa ya? Seperti kalau kita melanggar atau apa, mencuri gitu ya, kenakan denda atau penjara berapa lama gitu. Hukum tidak tertulis itu seperti apa? Hukum tak tertulis ya, tidak ada keterangan untuk menjelaskan suatu hukum yang tidak tertulis, tapi sepertinya hukum tidak tertulis itu tidak pernah disebutnya apa ya, hukum itu sebenarnya adalah alat negara juga yang fleksibel. Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang patut kita jalankan juga ataupun tidak kita jalankan ya, seperti itulah ya pokoknya dia tidak ada di konstitusi, tidak ada di undang-undang ya gitu lah ya. Yaitu hukum tidak tertulis ya. Oke, saya tutup video ini dengan akhir kata: pemerintahan yang gagal seringkali diwarnai dengan penolakan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ya sudahlah. Yang penting kalian sudah tahu apa itu politik dan kenapa anak muda harus belajar politik dan kenapa politik itu penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih semuanya. Saya undur diri. Hidup Jokowi!